Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Amar. Cek. 112 3 trot. Pak, dulu kalau kita ingat-ingat ya, zaman sekolah SD, SMP, dulu kita mengenal 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim panas. Sekarang kita rasakan Pak, sudah lebih dari 6 bulan. 4 stasiun itu, di 4 wilayah, semua di bawah 100. Kalau di bawah 100 itu sedang. Tapi hanya timur yang di atas 100, 113, unhealthy. Artinya tidak sehat. Penyebabnya apa? Jadi penyebabnya, ini kami kolaborasi ya Pak dengan KLHK, termasuk juga dengan pihak kepolisian. Diidentifikasi, jadi radius Pak. Ya. Ini stasiun. Dampak untuk dari polusi udara ini apa buat kesehatan? Saya nanti cek tak buka di Jaki. Kendaraannya Bang Jack sudah diuji emisi atau belum? Oh itu terdaftar? Oh bisa langsung saya cek di sini. Di aplikasi iya. muncul. Saya cek sekarang misalkan. Tapi saya lupa nomornya berapa ya nomornya. Ini modus. Dari kacamata polisi dari Satgas Anti Polusi Udara Polda Metro Jaya itu pesan untuk masyarakat seperti apa Bang? Halo Sobat Polda Metro Jaya, dimanapun kalian berada, ketemu kembali di acara podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Amar, tepuk tangan dong. Udah. Semangat banget, kelihatan banget sarapan pisang tadi. hari ini nih Re, pas kebetulan kan sekarang lagi rame-rame nih tentang polusi udara. Lagi hangat-hangatnya nih polusi. Betul. Polusi ya, bukan polisi itu kita. Oh iya, ini polusi udara, apalagi banyak banget tuh kejadian-kejadian kemarin, pembakaran hutan apa segala macam ya. Hutan Itu terbakar Bang itu, bukan pembakaran hutan. Kadang-kadang ada pembakaran lahan juga Le. Nah itu Salah yang satunya dapat menimbulkan polusi udara juga. polusi ya. Iya, Ya, tapi di sini Polda Metro Jaya yang diinisiasi oleh Bapak Kapolda dan Wakapolda membentuk yang namanya Satgas, Le. Iya. Satgas Polusi Udara. Udah polisi membentuk Satgas Satgas polusi. Polusi Bingung Udara. kan? Jangan bingung, kita mau kupas tuntas di sini Betul. tentang polusi udara yang terjadi terakhir-terakhir ini. Betul. Nah, untuk itu kita nggak boleh kita berdua ngomongin polusi udara, nanti malah ngawur. Nah, makanya kita hadirkan di sini, kita dengan bangga di sini dapat hadir dan mau gitu loh. Mau jarang-jarang ke sini Bang. Betul dong. Apalagi Bapak Irwasda. Orang nomor 3 loh. Orang nomor 3. Ngeri. Irwasda kalau kalian tahu itu bunyinya Metro 3. Nah, Wakapolda Irwasda. Jangan orang ketiga ya. Jangan orang ketiga. Nggak boleh, benar. Langsung aja kita perkenalan biar sobat-sobat Polda Metro Jaya mengetahui seperti apa pembicaraan kita ini, supaya kalian dengarkan seperti apa sih tentang polusi udara. Langsung kita perkenalkan tamu kita yang terhormat pada siang hari ini. Silakan Komandan, kameranya di situ Komandan, diperkenalkan diri dulu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bang Ambarita Siap. dan Bang Jack Siap. serta Ibu Fitri dari DLH. Kita hari ini bisa berkumpul, berdiskusi Siap. di podcast Ngojek Sabar. Jadi saya di sini sebagai Irwasda Polda Metro Jaya ditunjuk oleh Pak Kapolda untuk melakukan membentuk satgas ya, sebagai Kasatgas untuk melakukan kegiatan tracing, tes terhadap polusi udara yang ada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sekitarnya ini kita maksudnya karena di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini ada wilayah Bekasi, aglomerasi ya namanya Bekasi, Kabupaten, Bekasi Kota, Tangerang Kota, terus Tangerang Kabupaten, Depok. Ya, siap. Nah, di situ. Jadi kami di sini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memulihkan atau memitigasi polusi udara yang disebabkan oleh beberapa faktor Oke. di DKI ini. Oke. Nah, ini sudah berjalan
mitigasi ini, Satgas ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Berjalan 1 bulan. Ya, karena ini dibentuk saat itu setelah ada penjelasan dari Menko Marves. Semua pimpinan daerah diundang untuk mengikuti acara tersebut. Diarahkan bagaimana kita mengatasi masalah polusi udara, khususnya di wilayah DKI. Nah, disitulah makanya Pak Kapolda memerintahkan kita untuk membentuk Satgas, mulai Satgas preventif, Satgas penegakan hukum, dan sebagainya. Baik, nah lanjut tamu berikutnya. Mohon izin Ibu diperkenalkan ke kamera 1 itu. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat Selamat siang, semua. Ibu. Terima kasih Pak Irwasda, Pak Holis, Pak Ambarita, Siap. Pak Jack. Terima Siap, kasih. Ibu. Siang hari ini Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta diminta untuk bergabung diskusi dalam acara podcast Ngojek Sabar Polda Metro Jaya. Oke, tepuk tangan dong penonton. Ini tamunya nggak sembarangan, ini nggak main-main, jadi nggak bisa itu seperti itu. Kalian malah main handphone, jangan main handphone. Lihat di sini, kalian juga ini grup nonton biar ngerti nanti kalau ditanya masyarakat apa sih itu tentang polusi udara, ngerti kalian? Ini agak emosi saya bangnya. Bang ini main-main handphone aja kerjanya, kebiasaan game set itu kayak gitu. Enggak lah, emang seperti itu. Baik, saya langsung ke komandan dulu. Komandan ini kelihatannya milenial ini. Jadi penjelasannya pasti sangat dimengerti oleh kaum milenial kita, khususnya sobat-sobat Polda Metro Jaya. Komandan mohon izin. Kan sekarang itu yang berkembang sekarang itu polusi udara, sehingga dengan pedulinya pemerintah membentuk Satgas tentang untuk menanggulangi polusi udara ini. Jadi yang pertama itu apa-apa saja itu tuh Komandan yang dilakukan Satgas itu setelah dibentuk sebulan yang lalu? Seperti apa Komandan? Mohon izin. Jadi begini, Kang Ambarita. Siap, Komandan. Lai Ambarita. Boleh. Lai aja lah. Siap. Jadi Satgas ini awal mula dibentuknya itu langsung melakukan mitigasi. Oke. Ya, karena kita akan memetakan mana kira-kira yang menjadi sumber polusi ini. Oke. Nah, kalau yang sumber polusi ini yang sudah kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu sumber polusi yang di luar dari wilayah Polda Metro Jaya dan sekitarnya itu. Mungkin ini bisa bersumber dari tadi yang sudah dibahas oleh Pak Ambarita. Siap. Kebakaran hutan, atau karhutla, ya, atau mungkin land clearing yang sengaja dibikin di luar wilayah kita. Oke. Nah, asap-asap itu kan bisa terbawa oleh angin. Nah, itu tidak bisa kita bendung. Walau alam ini ada kuasa Tuhan, gitu, yang membawa ke sini. Ya. Nah, kita yang kedua ini, Ya. yang kedua kita mitigasi yang ada di wilayah kita. Kira-kira sumbernya dari mana? Oh, mungkin dari kendaraan bermotor. Oke. Baik roda 2, roda 4, Ya. toh. Mungkin dari pabrik-pabrik. Ya. Ya toh, itu pabrik manufaktur, pembangkit listrik dan sebagainya. Yang ketiga mungkin dari masyarakat Oke. di sekitar kita yang masih membakar sampah, ya toh, membakar misalkan membuat genteng batu bata dibakar. Nah itu kan asapnya juga dapat menimbulkan polusi udara. Oke. Nah itulah kita petakan, kita memberdayakan satgas-satgas tersebut. Mulai dari di Satgas Polres ada ini, Satgas Polres Ada. memberdayakan Babin Kamtipmas untuk mendatangi tempat-tempat yang berpotensi adanya pembakaran sampah, pembakaran pembuatan batu bata maupun genteng yang dibakar itu. Nah itu Babin Kamtipmas mendatangi dan menghimbau, mengedukasi untuk ya kalau bisa dikurangi, ya kan, nah, gitu. Oke, terima kasih udah luar biasa. Kalau andai kata dukun gimana? Dukun Nah, harus itu juga. termasuk dukun. Dukun kalau termasuk pakai karena kemenyan. bakar kemenyan. Sekarang udah online dia bang, Oh, udah udah online sekarang. Terima kasih Komandan, mantap luar sekali. Pak Topang. Gitu kalian kalau biar jangan saya marahin. Nah, buat Ibu apa tadi Bu Fitri dari LKH. Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Bukan dinas luar. Dinas luar harian. Ada yang menggelitik pikiran saya, Bu. Ini dikit-dikit
apa-apa yang terjadi di Jakarta ini, mulai dari banjir, terus semualah, entah bencana alam, entah angin ribut, entah polisi, kok polisi aja terus yang dilibatkan, gitu kan? Sekarang misalnya ibu dari DLHK apa tadi Bang? DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Hidup. Apa urgensinya sih nyambung ke polisi ini Bu? Oke. Seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ikut Pak Holis ya, panggilnya Lek Ambarita. Oh, siap. Bukan. Kalau perempuan manggil itu. Iya. Siap. Ambarita, Bang Jack. Jadi begini, semua persoalan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta itu sebenarnya memang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri. Ya, betul. Oke. Ya, jadi memang perlu pelibatan semua stakeholder. Stakeholder, bukan cuma polisi aja Bu ya, berarti? Iya, terutama di sini polisi Pak. Karena polisi kan kita menganggap sebagai pengayom masyarakat. Itu yang saya maksud. Sebagai pengayom masyarakat, begitu Pak, yang bisa menjembatani, bisa menyelesaikan masalah. Nah ini kami dari sisi pemerintahan merangkum semua permasalahan yang ada. Kemudian kita lakukan koordinasi secara tepat, ya, secara cepat dan tepat untuk menyelesaikan semua masalah. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Irwasda bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Polda itu sudah membentuk Satgas. Nah, kinerja dari Satgas yang sudah dibentuk oleh Polda ini kita kolaborasikan dengan Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini DLH ya Pak. Betul. Ya. Jadi begini, kalau tadi Pak Holis menyampaikan ada banyak faktor, misalnya polusi udara ya Pak, ada banyak faktor penyebabnya. Jadi polusi udara, kita lihat kalau kita perhatikan itu mulai terjadinya pencemaran udara atau polusi udara itu masuk di Juli sampai dengan sekarang. Juli. Dulu ya Pak, dulu kalau kita ingat-ingat ya, zaman sekolah SD, SMP, dulu kita mengenal 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim panas. Sekarang kita rasakan Pak, sudah lebih dari 6 bulan. Betul. Kalau dulu kan pokoknya kalau ada ber-ber udah pasti hujan tuh. Sekarang udah enggak. Iya, sudah September nih lewat, belum ada hujan Pak. Kalau terjadi hujan kemarin itu hujan dengan TMC Pak, teknologi modifikasi cuaca. Buatan lah saya udah gitu ya. Begitu yang memang tidak terlalu intens. Jadi intensnya sangat kecil ya Pak. Jadi hanya rintik-rintik. Ini kita lihat. Sekarang Oktober kemarin kami rapat anggaran di Bogor juga sempat ada hujan. Itu pun nggak lama. Jadi kami masih mencurigai ini masih memang belum waktunya untuk masuk musim hujan. Jadi kalau perkiraan BMKG mungkin di awal November. Awal November. Nah, jadi itu salah satu juga Bu ya, faktor ya dari polusi udara ya, itu. Jadi ada banyak faktor tadi saya sampaikan. Faktor alam juga faktor dari aktivitas manusia. Faktor alam tadi Pak ya, cuaca, kemudian juga sekarang ada pengaruh El Nino seperti itu. Apa sih yang menyebabkan El Nino? Kalau kita runut-runut ke belakang itu Pak, El Nino itu disebabkan juga akibat adanya isu perubahan iklim. Jadi kalau kita lihat ya Pak, teman-teman terutama daerah pesisir, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba mereka terdampak banjir. Itu akibat kenaikan muka laut. Ini semua perputaran itu terjadi. Ya, Pak, akibat tadi kalau kita kembali ada pengaruh dari aktivitas manusia yang terlalu melakukan kegiatannya, tapi tidak secara wise ya, tidak secara bijak. Misalnya gini Pak, tadi yang paling kecil, kita punya sampah bakar. Ada hal dari pembakaran sampah itu ada gas yang keluar, gas metan. Gas metan itulah yang mempengaruhi buruknya cuaca kita Pak, karena dia merusak lapisan apa itu? Atmosfer kita. Atmosfer. Kalian ngerti nggak Sobat Polri? Ozon nih. Ozon. Ozon. Jadi kalau kita misalnya sekarang udah jarang ya ibu-ibu yang pakai hairspray gitu ya, itu juga pengaruh Pak. Ada kulkas juga yang sekarang pakainya apa, misalnya CFC atau itu juga ada pengaruh. Tapi yang lebih besar apa? Yang lebih besar untuk polusi udara itu kami melakukan inventarisasi emisi Pak. 2020. Emisi? Iya, 2020 jadi inventarisasi emisi. Tadi Polri sudah sempat menyampaikan kendaraan bermotor Pak. Kendaraan jadi bermotor. Transportasi roda 2 maupun roda 4. Jadi hasil pembakaran bermotor yang tidak
yang tidak baik Oke. itu terjadilah ya keluarnya polutan-polutan dari pembakaran bermotor tadi. Ngerti nggak bang polutan? Ngerti lah, pokoknya yang penting itu kan tadi ibu bilang kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Untung gue pakainya kendaraan roda 3 lah. Iya. Terserah abang lah pokoknya. Nah, Iya, ya betul. terus. Nah, jadi itu Pak. Jadi kalau kita lihat nih kendaraan bermotor, kita lihat tadi ya kita sempat bahas Iya. macet lah gitu Iya. ya. Menuju ke sini tadi Masya Allah 2 kali putar Iya, balik benar, itu Bu. macet gitu ya. Kalau Jadi di Polda kita- itu Bu bukan apa-apanya. Macet banget. Nyari parkiran susah, nyari jabatan yang gampang. Ya, terus macet itu tuh ya. Pak. Jadi kalau lihat asap dari kendaraan bermotor itu sangat-sangat berpengaruh ya. Kemudian juga selain kendaraan bermotor, kita lihat juga ada kegiatan dari sampaikan Paulis Ya. juga, kegiatan industri Pak. Walaupun mungkin kalau di DKI Jakarta itu tidak terlalu banyak kegiatan industri yang Oke. berpotensi mencemari, tapi itu ada Pak. Baik. Jadi ada Pembuangan kegiatan, limbah kali Bu ya. pembuangan Pengaruh limbah pembuangan limbah yang dari pabrik-pabrik oh gitu. iya, tapi kalau pembuangan limbah itu kan banyak kan Tidak kalau ke dibuang polusi itu berarti udara. cair Pak. Tapi Cair. kalau diemisikan itu ada yang gas begitu. Kita polusi udara ini bang. Polusi. Iya, makanya kita kan nggak tahu. Oh iya. Kita kan bukannya kita bukan anggota satgas loh, jadi nggak tahu Iya. nanya limbah Nah, masuk nggak. tadi kita ngobrolin Takutnya tentang habis limbah begitu tiba-tiba limbahnya di situ ada yang mengandung gas kan kita nggak tahu. Oh iya cerdas. Iya. Nah ini kita tadi ngomong tentang kendaraan. Iya. Lanjut kita ke komandan. Langkah-langkah satgas ini kan untuk mengurangi polusi komandan. Iya. Seperti apa yang dilakukan oleh satgas polusi yang ada di Polda Metro Jaya ini? Apa langkah-langkahnya untuk mengurangi polusi dari kendaraan itu? Karena salah satunya untuk polusi udara itu adalah dari kendaraan. Seperti apa? Ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama lebih kurang 1 bulan ini Ya. ya, kita tetap berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan Bersinergi, siap. DLH Iya. provinsi. Oke. Nah, yang dilakukan pastinya tes dan tracing. Tes dan tracing. Nah, Ya. untuk tes ini kita lakukan pada ini untuk kegiatan jangka pendek loh ya, Iya. bukan Oke. jangka panjang ini, Oh, ini jangka pendeknya. jangka pendek. Jadi yang harus segera dilakukan. Harus segera jadi dilakukan. Seperti instruksi Pak Menko Marves itu yang segera dilakukan. Oke. Yang pertama itu jangka pendek apa? Ya kita harus tes dan tracing itu. Nah, pertama masalah uji emisi. Ini sudah kita bekerja sama Betul. berkolaborasi dengan Sama lalu lintas, sama Kemarin pas DLH. hari lalu lintas kita bersama DLH juga di HI. dibuka di GBK. Oh, GBK. Motor Di kami ke sana. Semua, Oh, gitu? Ya. semua kendaraan dinas, ya, semua kendaraan dinas semua dibawa ke sana untuk secara internal kita juga harus berbuat dulu. Ya. Jangan kita ke masyarakat Iya, benar. ngetes, Benar. ternyata kita sendiri Bener, penyumbang yang besar ada juga. sempat viral tuh Ya, komandannya kan makanya ada mobil mobil plat plat dinas, pemerintah pemerintah Kemepul. tapi nggak ngepul. Kemepul. Jadi kita berikan contoh dulu. Ada kemarin itu komandan, saya lihat di media sosial Heeh. katanya dia diuji emisi. Heeh. Lu kok ditilang? Gimana itu komandan? Nah, waktu itu memang kita masih mencoba ya. Mencoba. Ternyata tindakan penegakan hukum represif itu ternyata tidak efektif. Nah, kan Oke. itu. Jadi kita lebih pada pendekatan yang preemptif, ya preventif, edukatif. Oke. Nah, itu yang kita utamakan untuk ke depan ini. Setelah ada penilangan itu, kalau nggak salah ada 66 kendaraan bermotor yang sudah terlanjur ditilang. Ya, terpaksa tetap dia membayar denda. Ya. Nah, untuk selanjutnya Satgas ini kita evaluasi karena berdampak ya terhadap sosial masyarakat juga tidak baik kalau ditilang ya, karena untuk mencari uang 100-200 ribu itu Baik. susah, Ya. gitu. Sedangkan tilangnya itu sampai 300 ribu. Oke. Nah, di mananya itu sebagai evaluasi kita. Yang penting dengan adanya uji emisi ini ditemukan misalkan tidak lulus uji, Oke. ya disarankan kita kerjasama dengan apa itu dealer atau apa untuk dilakukan uji Emisi. sampai uji emisi biar diperbaiki. Sebelum kendaraan keluar atau apa gitu ya. Misalkan yang sudah terlanjur ya kita ada titik-titik
Coba silahkan nanti rekan-rekan buka itu ada aplikasi Jaki. Oke. Ke Jaki B. Nah, Catat, aplikasi catat, Jaki, catat. ya, Aplikasi tadi Jaki. download itu di Android sama di iOS juga bisa. Ya. Nah, nanti di situ ada konten-konten yang bisa kita pilih. Oh iya, tempat uji emisi di mana titiknya ada tersebar. Apakah kendaraan saya Gratis. sudah uji Oh, emisi? itu bayar. Oh, kalau yang Tetap Jaki bayar. Kalau yang kemarin yang diadakan oleh Anu gratis yang kemarin. yang kemarin. Kalau sekarang masih ada uji emisi dan? Sekarang? Iya. Masih berjalan. Masih berjalan. Ada di titiknya yang di apa? Di aplikasi Jaki aplikasi tadi. Jaki itu. Kalau mau uji kendaraannya. Janji nggak ditilang? Ya, untuk sementara memang kita tidak akan ditilang. Tidak akan ditilang. Itu udah ya, udah ada diperdebatkan lagi. Ini lagi kecot ini Iya, Bang. makanya. Nanti ditilang, nanti ditilang. Coba saya nanti cek tak buka di Jaki. Kendaraannya Bang Jack sudah diuji emisi atau belum? Oh, itu terdaftar. Oh, bisa langsung saya cek di sini. Di iya. aplikasi muncul. Saya cek sekarang misalkan. Tapi saya lupa nomornya berapa ya nomor Nah, ini modus nih, modus, pura-pura lupa. Jadi saya cek. Nah, saya Belum cek. pernah kayaknya. Coba. Nah, B. cek. B berapa nih? B1091 Sebentar. apa belakangnya saya lupa lagi belakangnya. JKL. JKL. Jacqueline. Nah, ini langsung nih cek uji emisi. Nah, di Gitu. sini cek uji emisi. Nah, plat nomormu berapa? Nah, kan Nah, gitu. tinggal masukin situ. Kita masukkan gini, kita masukkan submit, langsung keluar. Oh, udah. Nanti uji emisi tidak lulus atau lulus. Nah, kalau tidak lulus komandan, Nah, tidak lulus harus diuji lagi dia. Harus di apa yang Diperbaiki. Mungkin bahan bakarnya banyak mengandung oktan atau mungkin beli yang irek itu campuran, eceran. Nah, ini yang berita yang sering patroli nih bisa Nah. menemukan ini yang iya. Jadi kalau misalnya kencingan kali ya kalau zaman-zaman dulu ya. Udah kencingan udah oplosan udah. Iya. Campur. Nah, kan itu tadi sudah ada Jaki dan itu sudah luas ke masyarakat kemudian. Ya, bisa, Berarti kita bisa mengecek itu. Apa kan polisi itu adalah sebagai pengayom masyarakat. Iya. Yang lebih baik kalau misalnya seperti komandan kepala Satgas dari untuk polusi udara itu, apa pesannya kepada masyarakat itu supaya kendaraannya itu bisa lolos dengan uji emisi tadi, seperti apa komandan? Ya. Jadi ada karena kemarin misalkan gini ya, ada motor baru. Ya. Kok kenapa bisa tidak lulus? Tidak lulus. Padahal motornya baru. Ternyata salah satunya dia mungkin menggunakan bahan bakar bakarnya yang eceran itu, yang oplosan itu. Yang- Mungkin dari itu nanti Ini secara pengaruh. kimia pembakarnya tidak sempurna. Iya. Oh. Nah, akhirnya polusi apa itu udara atau knalpot yang mengeluarkan itu keluarnya polutan itu tidak tidak memenuhi syarat, tidak lulus uji jadinya. Oh, jadi berarti kalau misalnya pas kita tes emisi kendaraan kita itu ternyata tidak lulus, terus Perbaiki, mungkin apa nih perbaiki kesalahannya? mungkin dibawa ke bengkel Iya. resmi ya. Iya, Lebih- apa kesalahannya? Nah, situ di titik-titik itu bisa memperbaiki di situ. Oh, langsung dites langsung lagi Iya. setelah diperbaiki langsung dites langsung dan Iya. ya udah Oke. lulus sampai Terima dua kasih gitu. komandan. Saya ke Ibu Fitri dulu. Ibu Fitri apa? Fitri. Ibu Fitri ini tadi sudah soal kendaraan. Terus di Jadetabek. Jadetabek itu kan banyak Bu perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik. Ada nggak dari Dinas Lingkungan Hidup itu datang ke PT-PT itu, pabrik-pabrik itu datang untuk Ngasih sosialisasi. Tidak, menguji Oh, emisi. menguji langsung. Ada nggak sih pabrik itu uji emisinya, Bu? Jadi gini, kalau untuk kendaraan Nah, bermotor ini tadi penting, sudah penting. panjang lebar disampaikan oleh Pak Horis ya. Jadi kebijakan untuk uji emisi kendaraan bermotor roda 2 dan 4 itu memang baru di Jakarta ya. Pak, Jakarta, ya. Oke. Baru di Jakarta Pak. Sementara kalau kita lihat tadi ya jumlah kendaraan bermotor yang sangat luar biasa di Jakarta ini dilihat dari indikator itu macet. Jadi kita bisa menghitung secara kasar bahwa kendaraan bermotor yang berlalu lalang di Jakarta, yang bermobilisasi Jakarta itu bukan hanya milik masyarakat Jakarta, Pak. Oke. Nah, kalau kita punya gambaran seperti ini, kalau seluruh kendaraan bermotor roda 2 dan 4 di Jakarta ini sudah lulus uji emisi, Ya. tapi kendaraan dari luar Jakarta belum menerapkan kebijakan yang sama. Itu Oke. lah. Artinya ini sesuatu juga yang perlu kita benahi
benahi ya Pak. Iya betul. Supaya teman-teman daerah sekitar, pemerintah daerah sekitar punya kebijakan yang sama Pak. Begitu. Ini yang kami dorong ke KLHK untuk fasilitasi lah, begitu ya, daerah-daerah sekitar Jawa Barat, Banten, dan kabupaten kota tingkat 2-nya. Ya. Alhamdulillah itu sudah Pak, sudah mulai berjalan. Walaupun kebijakannya belum ada, tapi paling tidak mereka sudah punya fondasi terkait dengan apa sih uji emisi. Oke. Nah, ini kami bantu Pak dari DLH, bantu memberikan semacam bimbingan teknis kepada pemerintah daerah sekitar dan juga bengkel-bengkel. Itu sudah Pak, alhamdulillah DLH sudah bersama KLHK sudah turun langsung, kami roadshow ke daerah-daerah sekitar sudah. Nah, terkait dengan tadi industri seperti apa? Kalau untuk industri Pak, mohon izin, itu yang kami lakukan untuk pengawasan dan penegakan hukum hanya industri yang ada di wilayah DKI Jakarta. Seperti di Cakung ya Bu? Cakung, Ya. kemudian Kawasan industri. di Jip, Jakarta Jip. Utara, Dan itu Bekasi. banyak Pak. Ya. Jadi seperti di Polda, kami Pemprov juga sudah membentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pak. Oke. Dengan keputusan gubernur. Oke. Nah, tugas kami adalah melakukan berbagai aksi yang diselenggarakan oleh semua SKPD atau instansi begitu ya. Nah, kalau kami DLH itu targetnya adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri yang Ya. berpotensi mencemari. Ya. Ya, jadi selama 2 bulan ini kami sudah menerapkan sanksi administrasi ke 7 usaha kegiatan yang terkait dengan batu bara. Nah, itu. Kemudian juga 2 usaha industri, ada juga yang batu bara, tapi ada juga penyegelan baja Pak. Baja. Baja itu masih ada Pak, beroperasional. Ya, terus ada juga misalnya kegiatan industri yang sebenarnya itu adalah home industri dari masyarakat. Nah, iya. Industri Nah, dari ini, masyarakat. ya, tadi yang disampaikan bahwa untuk mencari 100, 200 itu sulit ya Pak. Ya. Tapi jika misalnya kegiatan usaha mereka itu mencemari, mau tidak mau kami persuasif ke mereka. Contoh Pak, tadi Pak Halis sudah menyampaikan, coba buka aplikasi Jaki. Nah, di Jaki itu Pak termasuk ada informasi terkait air quality. Jadi kondisi kualitas udara real time per hari per jam itu ada. Nah, tadi kami sama-sama buka per jam 9 tadi kalau nggak salah. Sudah 113 ya Bu, ya? 113 Untuk wilayah Jakarta Timur. itu di Lubang Buaya. Jadi gini Pak, untuk mengetahui kondisi kualitas udara Jakarta, DKI Jakarta itu punya 5 stasiun Pak. Ya, di Jakarta Pusat adanya di HI. Ya. Jakarta Barat di Kebonjeruk, Jakarta Utara Kelapa Gading, Jakarta Timur Lubang Buaya, Selatan itu Jagakarsa Pak. Ya. Nah, kami punya itu yang fix station. Jadi yang sudah yang sudah permanen di sana. Itu mengukur kualitas udara secara real time tadi per jam. Nah, kalau tadi kami perhatikan 4 stasiun itu di 4 wilayah semua di bawah 100. Kalau di bawah 100 itu sedang. Tapi hanya timur yang di atas 113 unhealthy, artinya tidak sehat. Penyebabnya apa? Jadi penyebabnya ini kami kolaborasi ya Pak dengan KLHK, termasuk juga dengan pihak kepolisian. Diidentifikasi, jadi radius Pak. Ya. Ini stasiun kualitas udara. Radius pengukuran hanya 5 kilo Pak. Lebih dari 5 kilo itu sudah tidak bisa ditangkap lagi polutan yang keluar dari kegiatan apapun. Nah, dari jarak 5 kilo kami identifikasi ternyata ada kegiatan pembakaran arang. Kegiatan usaha arang, tapi itu punya masyarakat. Nah, jadi aktivitasnya itu dari bakar arang, dia produksi arang, lapang tunggu kalau nggak salah. Nah, aktivitasnya mencemari. Kami tutup Pak sebentar dengan LHK. Nah, tapi itu masih juga setelah 2-3 hari ditutup kok masih di atas 100. Kami cari lagi Pak, ada apa? Ternyata ya saya dapat kiriman foto itu asap masuk ke wilayah Jakarta, ke Jakarta Timur.
Ternyata apa Pak? Itu dari pembakaran kabel lapak. Tapi kegiatannya di Kota Bekasi. Pak. Oke. Nah itu kami nggak punya kewenangan untuk menindak kegiatan usaha yang di luar wilayah Jakarta Pak. Karena itu Jabar ya Bu? Jabar. Iya. Saya serahkan ke teman-teman KLHK, tolong gitu ya, tolong untuk segera dikomunikasikan dengan pihak pemerintah Kota Bekasi. Alhamdulillah itu sudah. Tapi masih juga nih Pak Irwasda gitu ya. Kenapa ya masih tinggi? Iya. Ada banyak faktor lagi Pak. Faktornya apa? Nah, saya turun ke lapangan itu banyak bis yang parkir di sana. Nggak sampai 50 meter. Ini stasiunnya tempat parkir bis. Parkir tapi dalam kendaraan hidup. Nah, ada juga yang hidup. Gitu. Nah, apalagi menjelang kemarin menjelang persiapan upacara Hari Kesaktian Pancasila, itu kan hilir mudik Pak dari pemerintah pusat ya yang menyelenggarakan itu tinggi hampir 900 kemarin. Tapi kami nggak bisa berbuat apa-apa lah. Itu kan mau persiapan penyelenggaraan upacara. Ya. Jadi yang kami bantu adalah penyiraman daerah sekitar dengan teman-teman damkar, penyiraman daerah sekitar. Terus cepat-cepat gitu ya dibereskan, agak turun tapi nggak terlalu signifikan. Timur untuk saat ini ya. Timur. Makanya Oh, sekarang masih ini. sering patroli ke timur. Enggak ada hubungannya Bang. Sering patroli. Nah, terakhir Bu. Terakhir, dampak untuk dari polusi udara ini apa buat kesehatan? Nah gini Pak, ada 7 parameter kritis yang dihasilkan dari polutan pencemaran udara hasil inventarisasi kami. Oke. Dari 7 itu ada SO2, ada NO2, ada CO, ada CO2, ada PM10, PM2,5. Ya, satu Bentar lagi. dulu, Bu. Ulangin dulu. Aku agak susah nangkap ini. Nanti 4 saya- Karbon dioksida. IPS dulu. Karbon Biologi dioksida. saya dulu. Dan biologi harusnya nangkep tuh. Saya reproduksi belajarnya kan. Gimana tadi? Jadi ada SO2 Pak. SO2 itu apa, Bu? Sulfur. Ya dihasilkan dari fisika, kebanyakan. makanya. SO2 itu dihasilkan dari kegiatan industri tadi Pak. Industri. SO2 Bang ingat itu. Tahu. Ingat ya. Ingat. SO2. Iya, Bukan kimianya. bukan H2SO4 ya, Bu. Tambah kalian. Catat lu orang Ya ada Nanti saya kirim Pak hasil inventarisasi. Oke, ya. Saya Ada, Bu. kirim ya Pak. Nanti hadirkan itu editor ya. Jangan nanti saya gabut. kirim. Nanti di itu tuh ditampilin Biar terus itunya. biar belajar masyarakat Sukabumi ini biar mengerti, biar dan taunya bencana yo gitu ya. Ini 7 parameter tadi Pak, yang sangat kritis adalah PM2,5. PM2,5. Ya. Apa itu, Bu? PM2,5 itu semacam partikulat, dia halus Pak. Jadi mohon maaf kalau misalnya kita pakai masker yang biasa tuh Pak, dia masuk. Tetep aja pakai masker. KN 95 paling Ya, nggak. Sak napas kan pakai masker. betul Pak. Terus gimana, Bu? Tapi itu yang dihasilkan. Ya. Nah, jadi PM2,5 itu PM2,5. dia masuk Pak, kalau misalnya kita tidak menggunakan pengaman, Ya. itu bisa masuk melalui hidung, ya, Pernapasan. tembus sampai ke paru-paru. Ya. Nah, itu sih Pak. Jadi yang memang merusak jaringan dalam kita. Nah, itu jadi kalau awal-awal saya tuh mendapat informasi dari mantan Kepala Dinas Kesehatan DKI, Ibu Dr. Widya. Jadi Bu Fitri jangan pernah membuat statement bahwa ada satu pasien misalnya itu penyakit pernapasan akibat dari pencemaran udara, itu belum. Oke. Saat itu belum nih Pak, Ini saat itu penting belum. ini. Jadi ada, kalau mau membuat statement itu, jadi yang muncul adalah potensi munculnya penyakit apa? 1, 2, 3, ya akibat pencemaran udara karena memang belum dilakukan penelitian. Tapi ternyata semakin tinggi pencemaran udara Jakarta, jadi ada dari Asosiasi Dokter Paru Indonesia melakukan penelitian dan memang ternyata memang ada faktor atau ada pengaruh dari pencemaran udara terhadap organ dalam Organ manusia dalam. atau yang lebih banyak itu menyerang paru-paru Pak. Tuh. Kalau itu ada hubungannya soal namanya IPA. ISPA. Penyakit. ISPA. ISPA, Iya. bukan IPA. Infeksi saluran pernapasan. Aduh. Kalau yang batuk-batuk pilek itu ada hubungannya sama polusi udara, Bu?
Sampai dengan saat ini Belum ada penelitian. ya belum ada penelitian Pak. Tapi yang pasti kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu ya memang sebaiknya disegerakan saja untuk diperiksa. Jadi kalau untuk di wilayah DKI Jakarta Pak, kami menyediakan fasilitas untuk kesehatan masyarakat ya. Ada sekitar 44 kalau nggak salah ya RSUD dan puskesmas, dan itu dilayani dengan sangat baik oleh para petugas medis di Jakarta. Oke, janji ya dilayani dengan baik ya. Ya, insya Allah. Layak kan sering patroli itu naik motor pakai sering bersihin tuh hidung. Pakai apa? Ngupil apa? Wah, ada semprot pakai air infusan bersihin hidung. Bagus ya. Kelamaan, udah disikat aja gini. Disikat. Berarti Itu itu bagus. belum ada penelitian tentang polusi udara, tentang bengek-bengek sama flu itu ya, Bu. Pasti Ya? kalau Ini memang kan ada tadi gejala, dari- langsung dibawa aja. Dibawa Kalau aja. untuk dari Satgas sendiri Pak sudah ada belum yang ditindak? Baik itu Tidak. pelanggaran atau apa? Ya, itu tadi yang sudah disampaikan, yang ditindak itu yang itu. Yang pertama itu, ternyata tidak cocok ya, Dan, ya. Penindakan itu ternyata Tidak pas. tidak tepat. Tidak tepat. Untuk sementara. gitu. Nah, seperti ini komandan tadi udah bilang mau izin kan. Tadi udah dikerahkan Bimas. Ya. Ya kan? Terus udah ada uji emisi Iya. dari Satgas dari Polda Metro Jaya tentang Ya. polusi udara ini. Terus Ibu Fitri itu juga tadi jelasin, ternyata di Jakarta Timur itu di dekat Cipayung ada yang bakar arang. Lubang Ya. buaya. Lubang Buaya, ya, Lubang Buaya itu masuk kecamatan Cipayung. Cipayung, Karena ya. saya jengkal demi jengkal Sudah Jakarta Timur hafal, itu ya. tahu. Dulu pernah. Itu dikerahkan Bimas, Satgas ada seperti itu kemudian. Iya. Terus pada saat misalnya Bapak-bapak Babin Kamtipmas itu sudah menjelaskan, misalnya menegur yang bakar-bakar arang Iya. itu. Kalau misalnya membandel, mohon maaf ini kemudian tahu sendiri kan orang plus 26 kan. Iya. Kalau misalnya membandel seperti apa tindakannya kemudian? Mohon izin. Ya kan tetap nggak bisa dipaksa harus ini toh, ya tetap harus kita sabar. Sabar. Kasih Kita tahunya ingatkan pelan-pelan. dulu, pelan-pelan. Jangan Oke. Kasih tahu. jangan keras-keras suaranya ya kan. Oh, saya orang Batak kemudian. Ya, orang Batak. Jadi Kalau ya, orang Batak nggak mungkin bilang bogo, Pak. Ini kan ya. Ya, Jadi tadi diingatkan sesuai dengan konsep kita Ya. awal bahwa untuk Satgas ini sebagai kegiatan jangka pendeknya, bahwa kita melakukan kegiatan yang sifatnya preventif dan edukatif. Nah, jadi tadi masalah yang sudah diingatkan berkali-kali ya, mungkin kalau misalkan diingatkan SP1, SP2, SP3 gitu ya. Iya. Nanti kan Satgas koordinasi dengan Kita ibu koordinasi yang dengan nindak nanti. Karena gini Bang, kalau kita sudah misalnya nih, itu membakar arang itu kan dijual arangnya itu kan. Iya Bu ya. Nilai ekonomis ya. Nilai ekonomis. Karena kalau udah bersangkutan dengan perut agak susah emang. Ya. Nggak mungkin juga kita kalau misalnya seperti Ibu tadi luar biasa tadi yang dijelaskan Ibu tentang apa tadi zat kimia itu, kalau udah dijelaskan itu tadi ya dikitlah peduli ya sobat-sobat Polda Metro Jaya. Betul. Karena ini untuk kesehatan kita bersama kok. Jangan ada berpikir kayak gini, wah itu kan semua dari Jawa Barat, itu kan semua dari Tangerang. Enggak seperti itu. Mari kedisiplinan dimulai dari diri sendiri ya Bu. Jadi kalau misalnya tadi Pak Polisi melalui Bapak Irwasda dengan dari Ibu Fitri, misalnya sudah ada tayangan seperti ini, yang bercermin lagi gitu. Apakah saya sudah mengikuti peraturan? Karena setiap warga negara itu wajib menaati peraturan di dalam negara itu. Iya. Betul. Kalau enggak ya ke laut gitu loh. Betul. Kalau misalnya dibilang Ikan. ke laut dari ikan. ikan. Kalau udah dijelasin sama pemerintah, apalagi seperti sekarang ini kita udah menjelaskan bahwasanya tadi Pak Irwasda udah bilang ya itu luar biasa itu. Persis mirip kayak saya omongin, Apa? tidak habis sabar. Iyalah, harus sabar lah. Jangan sampai bilang, terserah kau lah. Itu kan enggak gitu. Kau di Medan sana, terserah kau lah. Coba Oke. kau apakan dulu. Apakan dulu apa itu apa? Tapi jangan apa kali. Iya, benar ini sudah bikin gila susah. Kayak mana gitu? Kayak mana ya? Nah, untuk Ibu Fitri, pesan-pesan terakhir buat pesan-pesan terakhir. Pesan untuk masyarakat. Pesan untuk masyarakat tentang polusi udara ini, Bu. Seperti apa? Iya, kalau untuk polusi udara sih sebenarnya masyarakat juga bisa berbuat walaupun itu hal yang kecil. Oke. Contoh misalnya ya untuk mengendalikan sampah jangan dibakar. Tapi coba Diapain? kelola sampah. Misalnya sampah rumah tangga yang organik coba dikomposkan, yang anorganik coba dikumpulkan, taruh di bank sampah.
Ya, atau misalnya dibikin lubang-lubang biopori sampah organik itu masuk aja ke lubang biopori yang bikin di halaman. 2-3 lubang, ya itu bisa kita bikin selesai sampahnya. Ya, atau misalnya di dekat di RW atau RT itu sudah punya bank sampah, dibawalah ke bank sampah. Itu rata-rata di DKI Jakarta semua RW, RT RW itu sudah punya bank sampah unit, Pak. Jadi bank sampah yang kecil. Ya, itu contoh. Atau misalnya lakukan penanaman pohon, Pak. Gitu ya. Penanaman pohon ya. Jadi manfaatkan lahan-lahan walaupun kecil dengan menanam pohon. Itu salah satu upaya juga. Ya, kontribusi kita juga untuk pengendalian pencemaran udara. Satu lagi, misalnya jika ditemukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari udara, tolong disampaikan kepada pemerintah. Laporkan, gitu dan berikan informasi. Berikan informasi supaya dapat ditangani dengan segera. Ya, jadi kualitas udara yang baik itu bukan cuma milik pemerintah, tapi juga buat kenyamanan kehidupan warga. Wah, luar biasa. Kalau dari Pak Irwasda, dari kacamata polisi Konan. Mentah-mentah Pak Irwasda pakai kacamata, bilang dari kacamata. Saya juga pakai. Dari kacamata polisi, dari Satgas Anti Polusi Udara Polda Metro Jaya itu pesan untuk masyarakat seperti apa, Konan? Karena ini kan tadi mohon izin Konan, tadi kan ini tadi sudah Konan bilang tidak habis sabar. Kan kalau plus 26 dengar kayak gitu kan, oh tidak habis sabar, ya udah suka-suka kita aja kan gitu kan. Mohon izin Konan, seperti apa pesan buat masyarakat yang seperti itu? Ya, terutama yang pertama, kita masalah polusi udara ini kan masalah kita bersama. Baik. Jadi semua harus terlibat dalam upaya mengatasi kualitas udara di Jakarta ini. Ya. Jadi yang pertama kita pesankan bagi industri manufaktur, industri energi. Nah, itu dalam penggunaan bahan bakar terutama batu bara ya, di situ yang sebagian besar menggunakan batu bara itu untuk industri manufaktur maupun industri sumber daya, misalnya PLTU dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin di situ konstruksi daripada bangunan itu kita bangun tambah atau scrubber atau apa namanya filter lah ya, scrubber atau yang namanya retrofit atau apa. Nah, itu mulai dari perusahaan-perusahaan itu, pabrik-pabrik itu ya harus dipasang itu untuk minimal mengurangi lah polutan yang dilepas ke udara itu sudah kondisi yang standar, bisa dilepas di udara. Terus yang khusus untuk masyarakat tadi sudah disampaikan masalah pembakaran sampah. Terus untuk yang kendaraan bermotor segera uji emisi ya, uji emisi. Sehingga dengan uji emisi itu akan mengetahui apakah memang motor saya ini menyumbang, lulus uji atau tidak. Kalau tidak lulus berarti ikut menyumbang tuh. Nah, di situ. Nah, perlu diperbaiki apakah mungkin memilih bahan bakar yang oktanya lebih rendah. Nah, kan sekarang kan oktanya banyak yang tinggi tuh. Nah, kita tadi jadi promosi nih kalau misalkan harus tidak. Ini kan memberikan merek. Betul, kalau saya masalahnya. Karena sekarang yang ada di pompa bensin ya, pengisian bahan bakar itu kan masih oktanya banyak yang tinggi tuh. Nah, itu salah satu kita harus mengurangi. Nah, kita ya pelan-pelan untuk jangka panjangnya ya kita beralih ke energi fosil, ke energi yang terbarukan misalkan, menggunakan kendaraan listrik dan sebagainya. Itu untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek ini masih jauh lah, iya kan? Karena ya situasi ekonomi juga mempengaruhi untuk bertransformasi dari energi fosil ke energi terbarukan. Mantap, terima kasih. Jadi gini, agar masyarakat Sobat Polda mengerti ya, jangan nanti di belakang gini. Maksudnya dari apa yang diberikan nasihat oleh Bapak Irwasda ini gini, kita bukan berarti kan nanti pasti ada yang bilang kami nggak sanggup beli yang lebih oktannya tinggi kan gitu, bukan seperti itu. Maksudnya beliau adalah gini, supaya kita juga sadar diri, jangan sampai ikut menjadi penyumbang polusi udara. Jangan seperti gini, pas musim kemarau, wah polusi nih, gitu kan? Padahal kita juga ikut penyumbangnya, itu maksudnya. Terus pada saat hujan deras,
terus banjir, terus bilang, wah tempat saya banjir, gimana nih pemerintah? Padahal kita juga ikut membuang Sampah sembarangan. Nah, maksudnya gitu. Sobat-sobat Polda Metro Jaya yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang S3, tahu abang S3? Oh. SD, SMP, SMA. Ya, nggak ada lagi. Nah, sobat-sobat Polda Metro Jaya yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, mari kita bersadarkan diri, bercermin kepada diri sendiri. Apakah saya sudah baik? Apakah saya sudah mengikuti aturan daripada pemerintah? Jangan kita bersitegang di dalam diri kita, pembenaran diri kita sendiri, membenarkan diri kita sendiri, padahal sementara kita ikut menyumbang polusi udara itu sendiri. Mari kita bersama-sama, kalau bersama-sama ya Bu ya, harus bersama-sama kita untuk menghilangkan yang namanya polusi udara sekarang, toh juga untuk kepentingan bersama. Betul. Terima kasih Bu Fitri, terima kasih kemudian luar biasa penjelasannya. Saya yakin masyarakat di dalam tayangan ini, sobat-sobat Polda Metro Jaya pasti setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Irwasda dan Ibu Fitri, dan luar biasa pembicaraan kita hari ini daging semua. Lanjut Bang Jacqueline, ada pesan-pesan buat sobat-sobat kita Polda Metro Jaya yang suka banget nonton Ngojek Sabar ini? Ya, jadi bukannya apa-apa lah. Jadi selain polusi udara itu kan merusak ekosistem juga. Yang dirugikan bukannya apa-apa ya? Yang dirugikan bukan manusia. Ekosistem ngerti. Apa ekosistem? Kan ada Eko Wahyudi juga, ada juga temen gua. Iya. Jadi selain merusak ekosistem juga mengganggu kesehatan tuh, kesehatan manusia. Bukan manusia doang, tapi hewan juga. Oh iya, abang punya yang Hewan juga. iya. Apalagi sekarang udah banyak yang terkena penyakit ispa. Iya. Nah, jadi untuk seluruh sahabat Polda Metro Jaya, mari kita bersama-sama menjadi pahlawan lingkungan dengan cara mengurangi polusi. Satu tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar. Salam NKRI 100% harga mati. Merdeka.